Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Bagi setiap pasangan yang sudah menikah, kehadiran anak akan menjadi sebuah anugerah luar biasa yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga. Namun bagaimana bila anak yang baru saja lahir tega dibuang oleh orang tuanya sendiri? Berikut ini adalah 4 selebritis Indonesia yang tega membuang anaknya sendiri karena berbagai alasan. 1. Elly Sugigi. Sosok Elly Sugigi sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu, di mana selain memiliki putri kandung bernama Ulfi Damayanti, Elly Sugigi ternyata masih punya putri kandung lainnya yang bernama Fitri. Elly Sugigi sendiri mengakui bahwa Fitri merupakan anak pertamanya. Dari satu suami punya anak 3, pertama itu Fitri, umurnya sudah 27 tahun sekarang, ungkap Elly Sugigi beberapa waktu lalu. Putri kandung Elly Sugigi yang bernama Fitri itu dititipkan kepada seorang tukang sayur yang sudah ia percayai selama 24 tahun. Namun sayangnya setelah beranjak dewasa dan mengetahui siapa ibu kandungnya, Fitri putrinya justru disebut-sebut tidak sudi mengakui Elly Sugigi sebagai ibu yang sudah melahirkannya. Padahal permintaan Elly Sugigi sangat sederhana, yakni ia ingin Fitri mau mengakui dan menerima kenyataan bahwa ia adalah ibu kandungnya yang sebenarnya. Walaupun saya sering dihina orang, saya sering dicela orang, tapi saya mohon akuilah saya sebagai ibu. Udah itu aja yang saya minta, ungkap Elly Sugigi dengan wajah sedih. Elly Sugigi pun menceritakan kalau dirinya dulu dengan sangat terpaksa menitipkan Fitri kepada seorang tukang sayur karena kondisi perekonomiannya yang sangat sulit kala itu. Saat itu Elly Sugigi bersama suaminya Arifin hidup dalam kondisi miskin ketika ia sedang mengandung Fitri. Menurut Elly Sugigi, sebenarnya banyak pihak yang ingin mengadopsi Fitri yang saat itu masih berada dalam kandungannya. Bahkan ada orang yang bersedia memberikannya rumah dan uang senilai 500 juta asalkan bisa mengadopsi putri Elly Sugigi. Namun ia harus melupakan anak kandungnya tersebut dan dilarang menemuinya sampai kapanpun. Akhirnya Elly Sugigi pun menjatuhkan pilihannya pada seorang tukang sayur yang menurutnya bisa merawat dan membesarkan putrinya dengan baik. Ditambah lagi, si tukang sayur juga memperbolehkan Elly Sugigi untuk bertemu dengan putri kandungnya saat dewasa dan akan menikah. Saya pilih yang tukang sayur ini karena akan ketemu nanti pas saat dia akan menikah, makanya saya tagih, ungkap Elly Sugigi. Namun setelah dirinya mengetahui keberadaan sang putri, Elly Sugigi jadi merasa sedih karena Fitri ternyata kaget saat bertemu dengannya. Ditambah lagi, Fitri juga tidak mau mengakui Elly Sugigi sebagai ibu kandungnya. Elly Sugigi pun merasa maklum jika Fitri belum bisa menerima kenyataan bahwa ia adalah ibu kandungnya. Fitri juga tidak sudi memanggil Elly Sugigi dengan sebutan ibu atau mama, tetapi ia lebih memilih memanggil Elly dengan sebutan Anda. 2. Hikmah Satwika Kunchoro. Pada bulan Juni 2023 lalu, pihak kepolisian menangkap seorang penyanyi dangdut Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang bernama Hikmah Satwika Kunchoro. Artis dangdut yang saat itu berusia 23 tahun, merupakan warga desa Banjarjo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Ia diduga tega membuang dan menghabisi nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Hikmah Satwika Kunchoro nekat mengakhiri hidup sang bayi lalu membuang anak kandungnya tersebut dengan alasan karena dirinya melahirkan dalam status janda, sehingga hal tersebut membuatnya malu. Motif karena tersangka berstatus janda sehingga malu diketahui keluarga dan temannya, ungkap Kasat Reskrim Polres Pacitan Ibtu Andreas Hekso memberikan keterangan pada Selasa 13 Juni 2023. Menurut keterangan Hekso, Hikmah Satwika Kunchoro melahirkan seorang diri di kamar mandi rumahnya yang lokasinya di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Saat melahirkan, Hikmah Satwika Kunchoro melakukannya sendiri. Tidak ada yang membantu, sendiri sampai tali pusarnya pun dipotong sendiri. Kemungkinan saking bingungnya, bayi tersebut dimasukkan ke dalam koper berwarna pink. Baru 2 hari bayi tersebut dibuang bebernya. Adapun lokasi penemuan bayi tersebut adalah di semak-semak pinggir jalan alternatif Pacitan, Bandar. Diperkirakan sang bayi sudah kehilangan nyawanya selama 5 harian. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik berwarna biru. Di dalam plastik itu juga ada jilbab dan baju kaos berwarna hitam bergambar reog. Satu yang ditemukan di TKP untuk membungkus kaos paguyuban reog itu. Nah, itu dipertajam. Penyelidikan memang hampir 1 bulan. Kami panggil beberapa saksi, ujarnya. Kaos tersebut akhirnya menjadi barang bukti kunci yang terus didalami.
Berdasarkan keterangan yang didapat, kaos paguyuban reog itu jumlahnya hanya ada 4. Yang satu baru kita pertajam mengarah ke pelaku tersangka. Jadi ya memang terungkapnya karena kaos itu, kaos paguyuban reog, terangnya. Hekso juga menjelaskan, Hikmah Satwika Kuncoro ditangkap bersama dengan barang bukti berupa ember dan koper yang diduga ia gunakan untuk menyimpan bayi yang dilahirkannya itu sebelum dibuang. Selain itu, ada juga barang bukti lainnya berupa sepeda motor yang dipakai pelaku untuk menuju lokasi membuang bayi yang juga sudah diamankan. Hekso kembali menjelaskan, sang penyanyi dangdut melahirkan bayinya dalam kondisi lemas. Kemudian bayi tersebut disimpan sementara di kolong tempat tidur selama 2 hari sebelum akhirnya dibuang. Di hadapan polisi, Hikmah Satwika Kuncoro mengakui kalau bayi yang dilahirkannya itu merupakan hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria. Begitu lahir kondisi hidup, lemas, kemudian dicuci dan kemudian dibungkus kain, disimpan di kolong tempat tidur, lalu tersangka membuang bayi. Jelas Hekso lagi. Sebelumnya, para warga desa Kebon Dalem, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, dikejutkan dengan penemuan jasad bayi pada tanggal 3 Mei 2023. Polisi yang menerima laporan pun langsung bergerak memburu pelakunya. Sang penyanyi dangdut pun akhirnya ditahan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tiga, Zafira Devi. Pada bulan Oktober 2023 lalu, media sosial dihebohkan dengan perbuatan seorang selebgram cantik asal Semarang yang tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kondisi bayi tersebut masih lengkap menyatu dengan ari-arinya. Jasad sang bayi pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan bandara yang kemudian langsung melaporkan ke Polres kawasan bandara. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayi yang baru lahir tersebut. Tersangka diketahui adalah seorang model dan selebgram asal Semarang yang punya nama lengkap Zafira Devi Liesti Atmaja. Menurut laporan, Zafira Devi mengaku awalnya ia mengalami sakit perut sejak Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Kala itu, Zafira Devi sedang tidur bersama pacar barunya yang berkeluarga negaraan Singapura di Hotel Legian ST Bali. Karena perutnya terasa sakit, Zafira Devi langsung pergi ke toilet kamar hotel dan ia pun melahirkan sang bayi di dalam toilet. Karena tak menginginkan bayi itu, Zafira Devi bahkan sempat mencoba menyiram sang bayi ke dalam kloset karena ia takut ketahuan kekasih barunya. Yang tak kalah mengejutkan, Zafira Devi sendiri mengaku kalau ia tidak tahu siapa ayah biologis dari bayi yang dilahirkannya itu karena dirinya memang sering bergonta-ganti pacar sejak Januari 2023. Dalam keadaan bingung, akhirnya Zafira Devi memutuskan untuk membuang jasad bayinya sendiri di parkiran. Namun aksinya yang sudah kelewat batas itu akhirnya ketahuan dan polisi pun sudah menangkapnya. Sebagai seorang selebgram, Zafira Devi diketahui sering menerima endorse mulai dari produk kecantikan hingga fashion. Sayangnya akun Instagram pribadi Zafira Devi kini sudah menghilang. Selain itu, Zafira Devi juga sering bolak-balik luar negeri untuk melakukan pekerjaan karena karirnya di dunia hiburan terbilang cukup sukses. Zafira Devi ternyata juga pernah kuliah jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Katolik Sugija Pranata. Namun ia tak menyelesaikan kuliahnya karena sudah di-DO oleh kampusnya. 4. Parto Patrio. Komedian kondang Parto Patrio ternyata pernah mengalami fase di mana dirinya dan sang istri dengan terpaksa harus membuang anaknya sendiri sesaat setelah dilahirkan. Bukan karena tidak menginginkan kehadiran anak tersebut, tapi Parto sadar bahwa apa yang dilakukannya bersama sang istri, yakni membuang bayi yang baru saja dilahirkan itu adalah cara agar sang anak selamat dari segala mara bahaya dan penyakit. Begitu sang anak baru saja dilahirkan oleh istrinya, Diena Risti, Parto sempat harus membuang bayi tersebut dulu untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan Parto Patrio dengan alasan ia masih sangat mempercayai tanggalan Jawa. Karena orang Jawa kalau Senin Pon itu pengaruh ya, dia Senin Pon, saya juga Senin Pon. Jadi saya tahu sifatnya dia. Makanya kalau orang Jawa, bapak sama anak tanggalannya itu sama, itu nggak boleh. Jadi dia pernah saya buang gitu. Iya, serius. Ungkap Parto Patrio saat ditemui di kawasan Tendian, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2020. Akhirnya, Parto Patrio memilih untuk mengasingkan sang anak di rumah mertuanya sendiri. Parto Patrio juga mengatakan dirinya harus memberikan sejumlah uang kepada sang mertua sebagai syarat untuk mengamankan keselamatan sang anak.
Parto dengan terpaksa melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Parto mengaku sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang kejadian serupa yang dialami salah satu temannya. Jadi begitu dari rumah sakit, tanya sama istri saya. Begitu dari rumah sakit, dia dibawa ke mertua saya. Terus saya datang dengan istri saya. Bu, anaknya mau saya ambil, boleh nggak? Saya kasih duit 100 rupiah. Saya bawa pulang. Karena ini kejadian, mau percaya mau enggak ya? Karena kejadiannya saya cerita ke teman saya. Ternyata teman saya juga ngalamin. Pungkasnya,